Mengingat umur umat akhir zaman yang begitu singkat, Allah Azza wa Jalla atas dasar hikmah, rahmat, dan keadilannya memberi keutamaan kepada kita sebuah malam yang sangat spesial. Lebih utama dari 1000 bulan. Malam itu biasa kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Artinya, siapa yang pada malam itu beramal soleh, maka ia akan mendapat pahala amal soleh tersebut lebih baik daripada pahala seseorang yang melakukan amalan yang sama selama 83 tahun lebih tanpa ada Lailatul Qadar. Bisa dibayangkan betapa spesialnya malam tersebut. Dengan mendapat satu malam Lailatul Qadar, kita sudah bisa mengantongi umur bersih tanpa dosa selama 83 tahun lebih. Padahal umur umat akhir zaman belum tentu sampai di angka itu. Ya, bisa dikatakan satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seumur hidup. Maka sudah pasti kita mesti berlomba untuk berburu malam 1000 bulan ini dengan mengamalkan berbagai bentuk amal soleh. Nah, berikut kami rangkum beberapa amal soleh yang bisa kita lakukan saat memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, semangat ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga. Amalan yang diisi adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan sarungnya atau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnul Musayyib menyatakan, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Pun dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim atau yang lama, beliau menuturkan, siapa yang menghadiri sholat isya dan subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya tadi sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Maka di 10 malam terakhir Ramadan, usahakan jangan sampai tertinggal sholat isya dan subuh berjamaah ya. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud imanan atau karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya, contohnya berbuat riya. Selanjutnya, yang keempat, mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti kuucapkan? Jawab Rasulullah SAW, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha memberikan maaf, dan Engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan. Karenanya, maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Rajab rahimahullah memberi penjelasan menarik. Dianjurkan banyak meminta maaf atau ampunan pada Allah di malam Lailatul Qadar, setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan dan juga di 10 malam terakhir. Karena orang yang arif atau bijak adalah yang bersungguh-sungguh dalam beramal, tetapi ia masih menganggap bahwa amalan yang ia lakukan bukanlah amalan, keadaan, atau ucapan yang baik atau soleh. Oleh karenanya, ia banyak meminta ampun pada Allah seperti orang yang penuh kekurangan karena dosa. Kita berdoa pada Allah, semoga kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dan dimudahkan beramal soleh di dalamnya. Amin. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumaisa TV. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com, update setiap hari, insya Allah.